Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kali ini saya akan membuat atau memasak beras ketan hitam ya. Ini biasanya untuk topping, bisa topping roti ataupun topping martabak. Namun kali ini bisa juga untuk campuran bubur kacang hijau ketan hitam. Proses ini kalau tidak mengetahui akan menyulitkan kita membuat atau memasak beras ketan hitam yang bagus ya, menurut saya. Ini udah saya uji coba berkali-kali. Inilah resep yang saya dapatkan. Biasanya saya menghabiskan beras ketan ini sekitar 1,5 kg, 1,5 kg atau 1.500 gram. 1.500 gram itu bisa separuh ketan hitam, bisa separuh ketan putih. Nah, kalau saya biasanya ketan hitamnya itu berapa itu 700 gram, maka beras ketan putihnya sebanyak 800 gram atau 750 gram dan 750 gram juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk penghematan saja. Jadi untuk masak ketan hitam itu diperlukan dua jenis, yaitu jenis ketan hitam dan ketan putih. Mengapa? Kalau ketan hitam saja memang baik, cuman setelah masak itu keadaannya itu kalau disendok atau diambil itu licin. Maka saya menggunakan penggabungan daripada beras ketan hitam dan beras ketan putih. Oke, untuk 1.500 gram ketan hitam dan ketan putih ini dibutuhkan air sebanyak 1.700 ml. Jadi lebih banyak 200 ml daripada, maksudnya ada penambahan 200 ml dari kadar beras tersebut. Untuk memulainya, maka beras ketan hitam dan beras ketan putih itu direndam dulu dengan air selama minimal itu 1 jam. Boleh 5 jam, boleh 12 jam, nggak apa-apa ya. Ini tadi saya rendam kira-kira 2,5 jam. Oke, saudara lihat. Di sini ada beras ketan putih ya. Yang ini adalah ketan hitam. Oke, langkah berikutnya adalah ini akan saya cuci dulu. Cuci dulu, nanti selesai baru saya kesini lagi. Oke, setelah beras ketan hitam dan beras ketan putih sebanyak 1.500 gram ini dicuci. Sudah dicuci bersih ya. Langkah berikutnya adalah menambahkan garam dan gula. Ya, ini kenapa perlu ditambahkan garam dan gula? Tujuannya adalah supaya beras ini nasi ini nanti akan lebih awet dan menimbulkan rasa yang enak. Ini kita tambahkan 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5 sendok gula pasir dan 1 sendok teh ini. Nah, 1 sendok ini ya. Ini 1 sendok juga lah. 1 sendok 1 sendok garam. Oke, langkah berikutnya yaitu memasukkan air sebanyak 1.500 ditambah 200, jadi 1.700 ml.
Nah, ini 1000 mili atau 1 liter nih. Nah, ini 700 mili. Kemudian ini diaduk-aduk supaya rata gula dan garamnya. Setelah itu biasa ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan kita masak selama 15 menit. Dengan catatan ininya udah berbunyi. Oke, kita mulai. Kita tunggu sampai bunyi, nanti kita tunggu sampai 15 menit. Biasanya ketan hitam ini dan ketan putih ini digunakan untuk bubur kacang hijau, bagus. Untuk topping martabak itu juga bagus karena bentuknya yang tidak terlalu encer ya, agak kental. Ini biasanya digunakan untuk saya jualan martabak kira-kira 17 kilo. Saya kalau ngaduk 17 kilo ini habisnya segini. Jadi 17 kilo atau 16 kilo terigu adonan martabak tersebut, maka memerlukan 1500 gram. Kita tunggu ya sampai bunyi. Oke, setelah fluid ini berputar dan mengeluarkan bunyi ses ya, ini saatnya kita menghitung menit. Ini akan kita presto selama 15 menit dengan catatan apinya dikecilkan dulu. Ini bila kita memasak menggunakan magicom itu memakan waktu 1 jam lebih baru bisa matang itu ketan hitam. Saya udah nyoba berkali-kali, tapi kalau menggunakan ini alhamdulillah cuma 15 menit menggunakan api kecil. Jadi sangat hemat sekali untuk bahan bakarnya. Makanya kami selalu menggunakan presto untuk masak apapun. Masak ayam, daging, nasi, ketan hitam, merebus kentang, maunya. Ya cuman itu kalau harus pakai teknik ya, nggak boleh sembarangan menggunakan presto. Kalau sembarangan nanti ini bukannya sembarangan meledak. Makanya banyak yang takut menggunakan presto dikarenakan belum tahu tekniknya. Bagi saya ini bukanlah mesin, hanyalah panci biasa. Jadi tidak menggunakan semacam barang elektro atau lain-lainnya. Jadi saya tidak perlu takut. Kalau udah tahu ilmunya nggak perlu takut ya. Kita tunggu sampai 15 menit. Oke, setelah 15 menit lamanya, ini dengan api yang kecil, maka dimatikan dulu. Oke, setelah dimatikan, kita tunggu setengah jam atau 1 jam tidak apa-apa, sehingga nanti di dalamnya itu
ketannya benar-benar mekar ya. Kenapa tadi saya tambahkan gula dan garam, tujuannya supaya menimbulkan atau menjadi lebih enak, tidak terlalu tawar. Yang kedua, supaya agak awet dibandingkan tidak dengan menggunakan gula. Gula dan garam di sini tidak mempengaruhi proses pemekaran ketika direbus. Bila sudah matang, bila ditaruh dalam kulkas bisa tahan sampai 1 atau 2 hari. Namun bila langsung dipakai bisa bertahan kira-kira 10 atau 12 jam. Yang penting jangan ditaruh di freezer ya. Ini 1,5 kilo ini biasanya untuk adonan martabak 15 kilo. Ini cukup. Nah, nanti menggunakan kelapanya kira-kira 2 butir. 2 butir itu seharga 20.000. Oke, kita tunggu ya sampai dingin. Oke, setelah setengah jam lebih pesto ini dibiarkan sehingga udah tidak keluar uap lagi, maka ini aman untuk dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keadaan di dalam presto. Jadi masih banyak air. Maka langkah berikutnya adalah air ini diaduk dengan ketan tersebut sehingga akan rata oleh ini. Kita harus mengaduknya supaya rata ya, airnya tidak ada lagi yang menggenang. Ya, demikianlah. Nah, ini kelihatan begini ya. Ini nanti kalau udah dingin dia akan kenyal. Kenyal sekali. Jadi nanti kalau udah dingin dimasukkan ke sini. Ini dalam keadaan hangat pun tidak apa-apa ini ya. Saya coba masukkan. Oke, saudara lihat sendiri betapa bentuknya yang sangat bagus ya. Tidak terlalu lembek, tidak terlalu kenyal. Tapi nanti kan ini kalau udah dingin itu waduh, enak sekali ya. Oke, ini untuk topping martabak manis ya. Ini kalau 1,5 kilo bisa untuk adonan martabak sebanyak 15 kilo. Oke. Nah, ini adonan martabaknya 15 kilo. Wah, ini ya. Ini 15 kilo udah jadi. Jadi adonan martabak 15 kilo ini nanti akan diisi oleh topping ini sebanyak 1,5 kilo. Jadi ini udah satu paket. Saya kalau masak itu 1 paket ya.
untuk ketan hitam 1,5 kilo berasnya, maka untuk adonan martabaknya 15 kilo. Ini baru dibikin bareng-bareng. Nah, jadi nanti kalau semua udah siap di atas gerobak baru berangkat. Itu tadi menggunakan bor itu dalam mengaduknya. Jadi tidak menggunakan rotan lagi dikarenakan ya sangat capek ya. Ini 15 kilo ini. 15 kilo itu airnya 18 liter. Nah, oke. Ya, inilah. Ini masih hangat. Nanti kalau udah di jalan itu udah dingin. Ya, ini udah pas takarannya ya. Ya tolong jangan dirubah-rubah bila ingin membuat topping martabak manis, itu takarannya begitu. Untuk berasnya, airnya, lama masaknya ini udah pakai ilmu pasti ya. Jangan digoyang-goyang lagi, nanti hasilnya kurang bagus. Kurang air juga kurang bagus, kebanyakan air juga kurang bagus. Pokoknya yang sedang-sedang saja. Oke, demikianlah pembuatan ketan hitam untuk topping martabak manis. Sekian saja, semoga video ini bermanfaat. Oke, bila ingin komen di bawah silahkan, nggak apa-apa, untuk pemasukan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.